Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Faiha dari kelas IF1. Video ini menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4 mata kuliah pengantar teknologi informasi sebagai bagian dari soal UTS-nya, yaitu kita masuk pada soal yang pertama, yaitu setelah mempelajari materi teknologi informasi, coba simpulkan dengan bahasa ilmiah sendiri fungsi dari teknologi informasi. Berikan contoh fungsi tersebut sesuai yang Anda rasakan. Pertama-tama kita bahas tentang teknologi informasi, dari teknologi informasi. Fungsi dari teknologi informasi itu adalah intinya adalah memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi antara satu sama lain. Misalnya ada sebuah orang yang berteman dari Padang temannya berada di Medan, lalu teknologi informasi ini memudahkan mereka untuk saling berkomunikasi. Contohnya adalah melewati dengan media handphone atau laptop. Mereka bisa saling calling dan saling bershare informasi-informasi tersebut. Itu adalah fungsi dari teknologi informasi yang intinya adalah untuk memudahkan manusia dalam saling berinteraksi pada zaman masa sekarang ini. Nah, yang kedua, berikan contoh fungsi tersebut sesuai yang Anda rasakan. Yang fungsinya itu yang saya rasakan tersebut adalah sangat mudah. Kalau kuliah dalam bentuk sekarang, kita bisa menggunakan fasilitas online yang tidak mengganggu aktivitas seperti biasa yang kita lakukan. Kita lebih bisa share atau berkenalan lewat kalau kami mahasiswa baru bisa share atau saling-saling berkenalan di grup WA atau Instagram. Itu adalah bagian dari fungsi teknologi informasi. Yang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Coba ceritakan menurut pemikiran sendiri bagaimana perkembangan teknologi di saat sekarang ini dan apa pengaruhnya bagi kita. Perkembangan teknologi zaman sekarang sangat pesat, yaitu dari tahun ke tahun mulai maju, mulai dari contohnya dari HP dulu yang cuma nenek-nenek, yang HP Nokia dulu, dan sekarang ada HP yang kita bisa melihat menggunakan tangan saja atau layar sentuh, menyentuhnya dengan tangan. Dan masih banyak yang lainnya seperti mobil telah canggih, atau informasi-informasi seperti pesawat, alat transportasi atau komunikasi jaringan yang lainnya sangat maju dengan pesat. Pengaruhnya bagi kita yaitu tentu sangat memudahkan kita. Kalau kita mau ke Jakarta, tidak perlu menunggu mobil sampai berhari-hari untuk sampai ke sana. Cukup kita pesan tiket, lalu tiket pesawat menggunakan handphone, media komunikasi handphone, lalu kita menggunakan pesawat untuk pergi ke Jakarta tersebut. Yang ketiga, rangkumlah dalam sebuah cerita singkat bagaimana evolusi komputer yang terjadi. Evolusi komputer yang terjadi pada masa zaman dulu adalah sangat pesat, yaitu dari awal mula saya dulu, komputer pertama saya yaitu ada komputer seperti tabung yang ukurannya sekitar 30 kali 30. Itu kan tentunya sangat kecil, dan ke belakangnya itu masih sangat banyak dalam komputer itu, komponen-komponennya masih banyak dan sangat kasar. Nah, meningkat dari tahun ke tahun sampai sekarang kita menggunakan laptop yang sangat tipis. Itu adalah contoh dari bagaimana perkembangan teknologi tersebut sangat pesat. Komputer yang awalnya dulu seperti tabung terus berangsur-angsur menjadi yang agak stable ini sekitar 2 cm, dan berlanjut sekarang menjadi laptop yang sangat tipis. Yang soal nomor 4, jelaskan perbedaan prinsip kerja input device dan output device. Kalau prinsip kerja input ini, dia melakukan pekerjaan dari dalam. Contohnya seperti mouse itu kita gerakkan di luar lalu nampak hasilnya di dalam. Mouse itu adalah salah satu contohnya. Dan contohnya lagi yaitu pada stick untuk bermain game itu.
stick untuk bermain game, itu kita mengerjakannya dari luar, itu efeknya sampai ke dalam. Sedangkan dengan output device, pekerjaan output device ini adalah perangkat yang bekerja dari luar. Contohnya adalah printer atau printer, monitor, yang perangkat kerasnya contohnya, maksudnya yaitu perangkat yang bekerja dari luar. Artinya apa? Perangkat tersebut dapat kita lihat secara langsung atau secara nyata. Itulah perbedaan dari input device dengan output device. Yang input bekerja dari dalam, input keluaran atau masukan. Yang satu lagi yang output adalah perangkat keluaran. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.